Oke, halo teman-teman. Jadi kita masuk ke video terakhir di tutorial metode numerik dengan masih di dalam bab finite difference, namun kita di sini akan meninjau untuk subbagian yang masalah syarat batas. Nah, oke, langsung saja. Nah, sebelumnya sebagai pendahuluan, pada video sebelumnya kan kita sudah melihat bagaimana permasalahan fisik untuk yang masalah syarat awal, di mana kita mempunyai suatu sistem yang kita ketahui kondisi awalnya, berarti yang berkaitan dengan waktu. Nah, sekarang untuk yang masalah syarat batas ini, itu kita akan meninjau suatu sistem yang kita hanya diberikan kondisi di batas-batas dari sistemnya tersebut. Misal dalam satu dimensi dia itu diberikan untuk kondisi syarat batasnya itu pada ujung. Nah, kemudian untuk yang dua dimensi dia itu diberikan kondisi batas di tepi luasannya. Kemudian yang untuk tiga dimensi kita diberikan pada tepi permukaan. Jadi perbedaannya seperti itu. Untuk yang syarat awal kita cuman diberikan kondisi sistem pada saat awalnya, berarti berhubungan dengan waktu. Namun untuk yang permasalahan syarat batas ini kita diberikan kondisi-kondisi di batas-batas sistem tersebut. Nah, mungkin di sini ada contoh ya di catatan ini. Di sini itu dalam bidang satu dimensi untuk misal distribusi panas, itu misal kita mula-mula pada kondisi awal itu diberikan kondisi awalnya itu untuk sisi kiri dia itu 100 derajat Celcius, kemudian yang di sisi kanan dia itu 0 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan itu bagaimana yang di tengah-tengahnya sini. Nah, itu yang menjadi konsen kita dalam permasalahan syarat batas. Kemudian contoh selanjutnya yang mungkin akan menjadi pokok bahasan kita dalam materi kali ini, itu kita lihat dalam permasalahan elektrostatika itu berlaku bahwa distribusi muatan memberi bentuk kompleks dalam menunjukkan perubahan potensial listrik dalam ruang. Berarti berhubungan dengan ruang lagi kan, yang dimana untuk distribusi muatannya itu distribusi potensial, nilai potensialnya itu diberikan dengan persamaan Poisson ini. Nah, syarat batasnya merupakan nilai potensial listrik dalam ruang tersebut. Misal nanti dalam nilai potensial V pada R tertentu itu diberikan batas, kemudian V pada R tertentu lagi diberikan batas, seperti itu. Itu ya untuk pengantar dari masalah syarat batas ini. Nah, kemudian kita masuk di gambaran dan pokok pembahasannya. Nah, jadi di sini kita untuk konsen kita dalam pokok pembahasan masalah syarat batas ini itu adalah distribusi potensial listrik. Nah, dan kita di sini berfokus hanya di ruang satu dimensi. Nanti di ujian juga kayaknya gak mungkin deh yang 2 dimensi atau 3 dimensi. Soalnya yang 1 dimensi aja sudah susah kan. Nah, oke, lanjut. Jadi di sini kita ambil sebagai contoh, diambil persoalan distribusi potensial listrik yang digambarkan dalam kasus koordinat bola. Nah, diberikan oleh persamaan Poisson. Seperti yang ada di persamaan ini 5.2 persamaan Poissonnya. Nah, karena konsen kita cuma 1 dimensi, kalau dalam koordinat bola yang kita ambil adalah parameter radialnya.
Berarti distribusi muatan yang ini dan nantinya juga gradiennya ini dia itu hanya bergantung pada parameter radial, fungsi radial. Dia hanya sebagai fungsi radial. Nah, maka kalau kita anggap ini sebagai suatu parameter yang hanya bergantung pada parameter radial, berarti untuk sistem koordinat bolanya itu kita bisa mengambil sistemnya itu merupakan simetri bola. Dan potensial listriknya hanya bergantung pada R saja berarti kan. Nah, maka dari itu di sini ada perlambangan nabla kuadrat VR sama dengan rho R per epsilon. Nah, kemudian untuk yang operator nablanya ini, kalau dalam bentuk kuadratnya, kita karena hanya cuman berdasarkan parameter R, jadinya nanti diekspansikan dia akan seperti ini, dijabarkan dia akan seperti ini. Oke. Nah, yang operasi ini D per DR yang masuk ke dalamnya ini kita lakukan operasinya. Misal yang ini D per DR U kali V. Berarti ini sama dengan U aksen V. Mungkin jangan sini. Yang inilah ya. Seper R kuadrat D per DR U kali V. Ini kan berarti seper R kuadrat D per DU per DR kali V tambah U kali DV per DR. Nah, kalau di sini kan berarti kalau misal kita ekspansikan, kita operasikan seperti itu tadi, dia akan sama dengan ini. Kemudian nilai R kuadrat ini kita masukkan ke sini, dan ke sini kita akan dapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan R kuadrat ya. Di sini ada kelupaan ya. Di sini ada enggak, sorry. Yang ini ya, kalau misal seper R kuadratnya masuk, berarti ini tinggal 2 per R. Kalau yang ini masuk, berarti tinggal 1. R kuadrat per R kuadrat sama dengan 1. Nah, jadinya dia menjadi seperti ini. Nah, kemudian baru di sini kita lihat kedua ruas kita kalikan dengan R. Maka dari itu nanti hasilnya akan seperti ini. Oh iya benar. Ini yang order 1 langsung dipindah ke belakang ya. Makanya dia kalau dikalikan R tinggal 2. Yang ini tinggal R, dan yang di ruas kanan R. Seperti itu. Nah, persamaan 5.7 ini sebenarnya bisa diselesaikan secara analitik. Ini mungkin kaitannya dengan matriks 2 ya. Untuk yang persamaan diferensial. Nah, nanti solusi analitiknya itu sama dengan seperti ini. Nah, solusi analitik ini kita gunakan untuk melihat bagaimana kondisi-kondisi di batasnya. Berarti kita mau cari syarat batasnya berdasarkan solusi analitik ini. Nah, tanpa mengurangi pengumuman. Nah, di sini kalau misal kita ambil 0 untuk R-nya, berarti kita bisa ambil di sini 0, dan yang ini bisa kita hilangkan saja. Kalau yang ini sama dengan 1 ya. Nah, berarti untuk V sama dengan 0, dia akan sama dengan 1. Kemudian kalau kita ambil V-nya besar sekali sampai mendekati tak hingga, dia nanti akan sama dengan 2 per R. Seperti itu. Itu untuk syarat batasnya. Nah, kemudian dari persamaan yang
5.7 ini, yang bagian ini dan yang bagian ini, kita akan lakukan pendekatan dengan metode finite difference, terutama metode central difference atau beda terpusat ya. Nah, jadi di sini untuk yang order pertama, seperti video-video sebelumnya kita sudah lihat bahwa untuk pendekatan yang order pertama seperti ini, kemudian pendekatan untuk yang order kedua seperti ini. Nah, dari pendekatan central difference itu, ketika kita plug in ke persamaan 5.7, dia akan jadinya seperti ini. Yang ini kan berarti masuk ke sini, dan yang ini yang ini masuk ke sini seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan penyederhanaan di mana kedua ruas kita kalikan dengan h kuadrat. Kemudian di sini sudah ada penyederhanaannya ya, yang faktor 2 ini hilang, yang r di sini tetap. Nanti kalau misal kita lakukan pengalian dengan h kuadrat pada kedua ruas, itu nanti h kuadrat yang di sini hilang dan yang h di sini hilang, tapi di sini ada tambahan 1. Sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan lagi penyederhanaan dengan kita memasukkan faktor pengali yang ada di luar ini ke dalam kurung ini, dan yang ini juga, yang r-nya tadi masuk ke sini, dan yang hanya ini masuk ke sini. Nah, kemudian akan didapatkan r VI plus 1 min 2 RVI plus RVI min 1 plus HVI plus 1 min HVI min 1. Nah, dari sini kita kumpulkan untuk yang parameter V dengan indeks yang sama. Misal yang VI plus 1 dikumpulkan, berarti yang VI plus 1 ada yang RVI plus 1 dan HVI plus 1. Kemudian yang VI itu ada min 2 RVI dan dia sendiri ya. Kemudian yang VI min 1 itu ada RVI min 1 dan min HVI min 1. Kita kumpulkan, berarti dia ini seperti ini jadinya nanti. Nah, di sini kita dapatkan bentuk RI plus H kali VI plus 1 min 2 RI VI. Ini tetap ya di sini tadi. Kemudian di sini ada RI min H VI min 1, dan yang ruas kanan masih tetap ya. Nah, di sini kemudian kita kembali lagi kepada konsepnya. Dari finite difference ini, yang H ini kan merupakan intervalnya. Berarti ketika kita menambahkan nilai pada suatu titik tertentu dengan interval, maka dia akan menjadi nilai titik tertentu, nilai titik setelah titik tertentu tersebut. Misal di sini RI ditambahkan dengan plus H atau intervalnya, dia akan menjadi RI plus 1. Dan yang ini kalau misal dikurangkan yang di sini, dia akan menjadi RI min 1. Seperti itu. Nah, jadinya nanti untuk rumus umumnya yang akan kita bentuk menjadi persamaan simultan nanti akan menjadi seperti ini. Nah, coba kita sekarang lihat bagaimana persamaan simultan dari persamaan umum yang kotak merah ini itu terbentuk. Nah, misal dari persamaan yang ini kita masukkan nilai I-nya sama dengan 1. Maka nanti kita dapatkan RI plus 1 berarti R1 plus 1 dia sama dengan R2 dan V2 di sini. Di sini R1, di sini V1 dan R0 dan V0. Nah, untuk yang di ruas kanan kita itu mengumpulkan cuman yang dari I sama dengan 1, 2,
dan seterusnya sampai n min sampai n ya, dari i 1 2 3 sampai sampai n ya berarti. Nah, di sini ada salah ya berarti yang kita kumpulkan di ruas kiri itu, karena tadi itu harus i dari i sama dengan 1 sampai n, berarti yang R0 V0 ini kita harus hilangkan dari ruas kiri, maka dari itu kita pindahkan dia ke ruas kanan saja. Ini salah ya, berarti ini harus ada lawannya di sini min ya, R0 V0. Nah, itu dia. Nah, sekarang sudah terbentuk persamaan simultan yang pertama, yaitu yang ini. Kemudian kita lakukan untuk i sama dengan 2. Nanti untuk i sama dengan 2 berarti di sini 2 tambah 1 3, di sini 2, di sini 2, di sini 2 kurang 1 berarti 1, di sini 1 juga berarti. Yang di sini 2, yang di sini 2. Nah, nanti didapatkan untuk yang iterasi i sama dengan 2 itu seperti ini. Kemudian untuk yang iterasi untuk yang i sama dengan 3 itu nanti akan kita dapatkan seperti ini. Berarti tinggal dimasuk-masukkan aja ya untuk yang i-nya di persamaan yang ini. Nah, dari pola yang i sama dengan 2 dan yang i sama dengan 3 itu kan tidak ada yang perlu dipindah ruaskan, karena mereka semua ada di dalam indeks i sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai n. Nah, maka dari itu di sini ada keterangannya ya. Jika dilihat dari pola i sama dengan 2 dan i sama dengan 3, maka untuk 1 kurang dari i kurang dari n min 1. Sebenarnya di sini bukan kurang dari n min 1 ya. Di sini dia kurang dari n berarti. Kurang dari n. Nah, itu polanya. Nanti dia cuman langsung di plug in di persamaan yang umum tadi. Jadi tidak ada yang perlu dipindah ruaskan gitu. Nah, begitu juga dengan yang R dengan yang indeks untuk i sama dengan n-1. Itu tidak ada yang perlu dipindah ruaskan. Soalnya dia masih masuk untuk yang di ruas kiri itu kan harus i sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan n. Nah, sekarang kalau misalnya kita masukkan rumus umumnya itu i sama dengan n, nanti di sini ada Rn plus 1 dan Vn plus 1. Dan bentuknya akan seperti inilah. Nah, yang melebihi n berarti yang Rn plus 1, Vn plus 1 tidak bisa kita di ruas kiri kan, maka kita harus memindahkannya ke ruas kanan. Berarti bentuknya seperti ini nantinya, seperti itu. Nah, kemudian sesuai dengan materi matriks pada video matriks juga, dari persamaan simultan ini kita bisa bentuk suatu matriks dimana yang R-nya ini, parameter R-nya ini, dan ada koefisiennya juga yang bagian kiri ya, itu kita masukkan dalam matriks yang dibilang R besar lah. Kemudian yang V-nya ini itu kita masukkan ke dalam matriks V. Nah, yang di ruas kanannya berarti yang ini itu kita masukkan ke dalam matriks B lah, matriks B lah. Nah, berarti ini juga yang ini B, yang ini
V, yang ini R, dan seterusnya gitu. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini kalau kita bentuk dalam matriks seperti itu. Nah, kalau dari matriksnya ini kita bisa lihat bahwa yang memiliki nilai cuman diagonal atas dan diagonal tengah dan diagonal bawah seperti itu. Kemudian yang ini itu adalah V1, V2 dan sampai Vn. Kemudian yang ruas kanan ini adalah nilai-nilai yang ada di ruas kanan dari persamaan simultan tadi. Ini bisa dibilang R, ini V, ini B gitu. Seperti tadi ya indeks kita pakai. Dan di sini kita gunakan perumuman AX sama dengan B. Nah, sekarang kan udah terbentuk nih matriks yang bisa kita selesaikan, karena tadi tujuan kita itu mencari nilai V pada saat R sama dengan pada saat R1, pada saat R2 dan seterusnya. Itu kan yang kita cari. Nah, berarti yang kita cari itu penyelesaian untuk mencari nilai matriks yang X ini, atau yang bagian V1 sampai Vn ini. Itu yang kita cari nilainya. Nah, itu bisa menggunakan metode eliminasi Gauss atau metode LU dekomposisi. Nah, kemudian dari cara-cara kita yang tadi semuanya ini kan mulai dari bentuk sini, itu ketika kita ingin membuat dia menjadi matriks, itu algoritmanya seperti yang ada di modul ya, atau mungkin seperti yang ada di sini. Nah, ini cakaran-cakaranku sih, kelihatan nggak ya? Nah, jadi di sini ada yang pertama itu batas max dari domain R yang kita tinjau. Berarti dia cuman dari R sama dengan berapa hingga R max sama dengan 10. Kemudian untuk jumlah caca diskritnya yang N-nya itu berarti nanti ada 1000. Berarti dia matriks 1000 kali 1000 harusnya ya untuk yang R-nya. Nah, kemudian yang R ini itu untuk membentuk vektor posisi R dan membentuk ininya jarak antar titiknya ya. Nah, makanya di sini H sama dengan R max per N-1. Ini jarak antar titik. Kemudian kita lakukan inisiasi awal untuk yang jarak awalnya itu R0 nya itu 0,0. Itu nilai batas bawah. Kemudian titik batas atasnya itu adalah Rn1, di mana Rn1 ini merupakan R max ditambah jarak antar titik atau hanya. Nah, kemudian dari syarat batas yang kita lihat di sini, V0 sama dengan 1 dan V mendekati R mendekati tak hingga, itu kita inisiasi di sini nilai batas. Dia V0 sama dengan 1 dan Vn1 nya atau yang batas atasnya itu 2 per Rn, sesuai dengan yang ini tadi, titik batas atas ya kan. Nah, yang ini itu untuk referensi saja dengan kita melihat nilai secara analitiknya. Nah, untuk membentuk matriks yang bagian kiri itu ada pada sintaks bagian ini, algoritma bagian ini, dimana di sini ada sintaks pada baris pertama itu function gen A. Berarti ini generate A, membuat matriks A. Nah, isinya itu yang diagonal bawah
yang ini ya, yang R1 dia itu sintaksnya seperti ini. Kemudian yang diagonal tengah itu dia sintaksnya seperti ini, dan yang diagonal atas dia itu sintaksnya seperti ini. Nah, maka dari itu nanti untuk yang nilai 1, bentar. Di sini itu ada keterangannya, dia membuat diagonal ke 1, 0 dan min 1 itu berisi B1, B2 dan B3. Nah, berarti yang diagonal atas itu yang 1 kan. Oh, yang diagonal bawah. Berarti ini salah. Oops. Diagonal atas dong yang ini. Yang ini berarti diagonal bawah. Nah, oke. Yang bagian ini diagonal atas, yang bagian ini diagonal tengah, dan diagonal bawah yang bagian ini. Jadi yang fungsi-fungsi ini itu akan menggenerate matriks yang diagonal atas, diagonal bawah, dan diagonal tengah di matriks A. Kemudian yang ini itu sintaks untuk mengambil nilai yang ini masuk ke dalam diagonal-diagonal tadi. Misal yang B1 ini diagonal atas ini masuk ke diagonal yang atas yang ini. Kemudian yang B2 ini masuk ke diagonal yang ke 0 kalau dalam matriksnya. Kemudian yang ini B3 masuk ke min 1. Seperti itu. Karena yang lain tidak ada nilainya yang dimasukkan di sini, berarti dia sama dengan 0. Kalau dilihat dari sini kan yang bagian sini itu 0 semua kan. Yang bagian sini juga dia 0 semua. Yang ada cuman bagian ini dan bagian ini dan bagian ini. Ya gitulah. Oke, itu untuk yang fungsi untuk mengenerate matriks A. Kemudian untuk yang mengenerate matriks B yang di ruas kanan itu, berarti AX sama dengan B yang ini ya. Itu untuk yang bentuk umumnya kita tuliskan dulu seperti ini. Nah, karena kita lihat di bentuk yang matriks yang bagian B ini, matriks B ini itu kan bentuk umumnya seperti ini. Yang berbeda cuman yang matriks paling awal dan matriks paling akhir. Dia itu ada tambahan suku. Yang pertama itu ada tambahan suku R0 dan V0. Yang baris akhir ada tambahan pengurangan suku Rn plus 1 dan Vn plus 1. Seperti itu. Maka dari itu di sini untuk bentuk umumnya itu masuk di sini. Karena matriksnya cuma satu kali n kan. N kali 1 baris kali kolomnya. Nah, berarti di sini yang diisi untuk yang array ke 1. Enggak ya? Ini ya. Array yang ke 1 itu kita kurangkan dengan R0 dan V0. Kemudian yang untuk matriks yang baris ke N itu kita kurangkan Rn1 dan Vn1 yang maksnya gitu loh. Nah, kemudian akhirnya jadi matriks A dan matriks B nya. Untuk yang V nya bagaimana? Dia kan kalau misal dalam bentuknya ini AX sama dengan B, berarti X nya itu kan sama dengan B per A harusnya ya. Ini berarti salah. B per A. Nah,
Untuk menyelesaikannya itu bisa dengan metode matriks yang LU dekomposisi, ada juga di materi masalah syarat batas di modulnya. Namun kita di sini bisa menggunakan tools yang namanya linear algorithm solve untuk matriks A dan matriks B. Nanti dia langsung akan mendapatkan nilai V-nya. Seperti itu. Mungkin sekian untuk masalah syarat batas untuk video, untuk tutorial video untuk materi masalah syarat batas pada kali ini. Dan video ini juga sekaligus mengakhiri video tutorial untuk metode numerik yang pada semester ini untuk pasca UTS. Nah, kemungkinan untuk soal latihan soal itu mungkin bisa teman-teman lihat saja tugas-tugasnya ya, soalnya aku udah minta dengan Pak Peki untuk soal UAS yang tahun lalu namun tidak diberikan. Nanti juga akan aku lihat apakah aku masih ingat-ingat soal yang metode numerik yang tahun lalu ya. Nanti aku buatin pembahasannya kalau sempat. Mungkin sekian dari aku, dan karena ini mengakhiri tutorial kita untuk yang metode numerik pada semester ini, jadi aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mengikuti tutorial metode numerik ini. Dan semoga sukses ujiannya, semoga nilainya bagus dan sesuai yang diharapkan. Semoga A pokoknya. Seperti itu. Dan jangan lupa absen ya. Oke. Oke, jadi sekian dan terima kasih. Aku tutup ya untuk video ini. Sampai jumpa.